la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah. Hadirin hadirat sekalian, selanjutnya di dalam permasalahan rumah tangga, khususnya antara kehidupan suami dan istri dalam memberikan satu dengan yang lainnya atau satu yang dengan sama yang lain, hak-hak akan juga kewajibannya. Maka kita masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wujubul adli, ya. Wujubul adli baina zawjat, kewajiban berperilaku adil atau bersifat adil, wajibnya bersifat adil baina zawjat, di antara istri-istrinya. Ini bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu, ya. Yang istrinya lebih dari satu, nggak usah tunjuk tangan tapi, ya. Emang kagak ada orang gitu. Ada sih, ya. Kalau ada, nah dengerin nih di sini. Nah, dan juga buat peringatan bagi kita, ya. Jadi nggak main-main berbini dua. Jangan dengerin lagunya Ahmad Dhani. Betul lagunya? Alangkah senangnya gitu, ya, beristri dua gitu. Nggak sembarangan. Kenapa? Banyak syarat. Kalau syarat nggak dipenuhi, maka dia masuk dalam dosa, ya. Syarat-syarat diantaranya adalah syarat utama orang mau menambah istri ataupun beristri dua ataupun lebih sampai 4, dia harus, arti harus ini wajib, ya, memiliki sifat adil. Wa idza kana, nah, kita baca di dalam kitab An-Nasaih ad-Diniyah, kata Imam Haddad, wa idza kana lirrajul zawjatan atau zawjatun, apabila seorang laki-laki atau seorang suami memiliki 2 istri atau lebih dari 2 sampai maksimalnya adalah 4, maka apa yang harus dia lakukan? Atau bagi siapa yang, oleh tadi kan yang udah punya itu seakan-akan, kan gitu kalimatnya. Atau bagi yang ingin punya istri 2, nah itu. Jadi harus juga dilihat nih. Ustaz Yakub, ya. Kan main dah. Imam besar, alhamdulillah udah pulang. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita bersyukur dan terus berdoa untuk kita semua, untuk beliau dan semua umat Islam. Begitu luar biasa tadi penyambutannya, tanpa bermodalkan ataupun yang mengkoordinir dari apapun. Mereka semua dari umat Islam yang benar-benar cinta kepada ulama. Judulnya adalah Karena Ulama, karena beliau adalah seorang alim dan ulama dan luar biasa dalam bentuk jihadnya yang mewakili kita semua, dan kita insyaallah siap menerima komando ataupun arahan beliau selama itu dibenarkan dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah pentingnya kita memiliki satu pemimpin yang insyaallah, ya, beliau juga akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Fa illam ya'dilna, maka katanya
Artinya siapa seorang suami, apabila seorang suami memiliki 2 istri ataupun lebih, lazimahul adlu bainahunna, maka wajib bagi suami itu bersifat atau bersikap adil di antara istri-istrinya. Adil yang dimaksud di sini yang sering saya sampaikan adalah yang dimaksud adlul zahir, adil secara zahir. Jadi orang yang juga mau menambah istrinya lebih dari 1, maka dia harus memiliki potensi adil di dalam dirinya. Adil apa? Adil zahir, bukan adil batin, tapi adil zahir. Di antaranya adalah dia bisa berperilaku adil kepada istrinya ini atau istri-istrinya dalam segi tempat. Kalau bininya yang pertama udah dia bikinin rumah, sertifikat SHM atas nama istrinya, maka kalau dia mau nambah kawin lagi, dia juga harus mempersiapkan rumah yang kedua untuk istri yang keduanya. Itu namanya adil. Diaminin sama Ustaz Abdul Khalid tadi ini. InsyaAllah kayaknya udah bikin nih pos. Kalau kata orang sekarang pos, ya, pos yandu, bukan. Pos 2 sama, harus sama. Kalau yang pertama dia udah bikinin, lihatin tuh, maka yang kedua dibikinin juga SHM. Tapi jangan belagu. Kalau yang pertama aja masih ngontrak, yang pertama masih ngontrak sama bininya, yang kedua ya ngontrak aja tekor mulu, nunggak ya. Nah, ini belum ada kemampuan namanya. Kemampuan apa? Bisa saya, oh kuat saya, berapa kali tiap malam katanya. Bukan gituan doang. Ya, adil apanya? Yang pertama dari segi maskan, tempat tinggal. Maka saya sering sampaikan, kalau orang yang kaya, duitnya banyak, siapa ini? Haji Ahmad kali ini gitu ya. Ya. Duitnya banyak, kebunnya lebar, kontrakannya banyak, bininya baru satu. Nah, ini boleh. Dia bisa bikinin buat bini yang keduanya rumah. Ya. Jadi kalau masih belum punya kemampuan harta, ya jangan macam-macam dah. Tapi bukan harta aja. Ya, pertama tadi tempat tinggal, pakaian juga kita harus adil sama. Makanan, jangan yang pertama makannya enak-enak, atau sebaliknya juga. Ya, yang lama udah nggak diurusin, nah, terserah mau makan apaan kita, tempe berenang, ya, kuahin. Makan yang kedua makanannya enak-enak, wow. Tempo-tempo beli mulu. Apalagi sekarang zaman apaan tuh? Mesen online. Ya, yang ono dikasih duit, belanja lu sayuran. Aku mau sana online aja dah yang enak-enak. Nah, itu namanya nggak adil. Hati-hati. Ya, segi makan, tempat tinggal, pakaian. Termasuk wajib menggilir. Adil di dalam gilir. Nggak boleh mentang-mentang yang baru montok banget, perawan lagi, perawan tapi bodinya gede kayak gitu misalnya, mantep dah, montok, bohai gitu katanya. Lalu lebih lama gilir di sononya. Nah, itu namanya lawannya adil itu zalim. Ya, dia siap-siap dengan ancaman ataupun azab Allah yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadisnya. Maka syarat daripada orang menambah istri ataupun memiliki istri 2 ataupun lebih, dia harus bisa bersikap adil kepada istri-istrinya. Bukan adil batin. Sebab adil batin itu tidak ada yang bisa memiliki, sampai Rasulullah SAW pun tidak bisa bersikap adil batinnya kepada para istri-istrinya. Itulah yang Nabi katakan kepada Allah, ya Rabb, hadza fima amlik fala talumni fima la amlik.
Rasulullah mengakui di hadapan Allah, ya Allah, dalam urusan hati, ya, masalah sayangnya istilahnya gitu. Hati kan namanya lebih banyak mikirinnya, sayangnya kemana itu. Inilah kemampuanku ya Allah, janganlah kau siksa aku karena sesuatu yang tidak aku mampu. Nah, kalau adil batin memang ada yang bisa, tapi syaratnya harus adil zahir. Maka di sini dikatakan lazimahul adlu, wajib baginya bersikap adil di antara istri-istrinya. Emang kalau nggak adil gimana? Fa illam ya'dil, nah, ini ancamannya. Maka siapa yang tidak adil, waqa'a fil itsmi wal haraji, maka dia jatuh masuk di dalam satu dosa dan kemaksiatan. Dosa. Jadi nggak enak. Jangan lihat enaknya doang, enak banget ada bini dua. Justru besar tanggung jawabnya dan ancamannya lebih berat lagi. Orang yang beristri dua ataupun lebih dari satu. Mana dalil yang menunjukkan bahwa itu ancaman dari Allah bagi orang yang tidak bersikap adil apabila memiliki istri lebih dari satu? Man kanat indahu imra'atan. Tuh kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki istri dua atau dua istri, kemudian dia tidak bersikap adil di antara keduanya, templang, berat sebelah, jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu saqit, azabnya kata Nabi, maka nanti pada hari kiamat orang itu datang ke hadapan Allah, dibangkitkan dalam keadaan bentuk tubuhnya ini orang sebelah bagian anggota tubuhnya miring. Makanya juga kadang ada orang yang bini dua di dunia ini, dia nggak bisa sikap adil, sembarangan aja asal kawin-kawin doang, jalannya miring juga. Ya, ada tuh orang kasih azab seperti itu karena semena-mena terhadap seorang wanita yang menjadi istrinya. Jadi jelas ancaman Nabi di dalam hadisnya, man kanat indahu imra'atan, siapa yang memiliki dua istri kemudian dia tidak adil di antara keduanya, maka nanti ancamannya adalah pada hari kiamat sebelah badannya saqitun, artinya saqit di sini ay ma'ilun, miring. Dia datang ke hadapan Allah, disidang, dihisab, jalannya miring, sengklek. Nah itu kenapa? Menunjukkan bahwa ini orang nggak adil ketika di dunia dengan istri-istrinya. Itulah makanya di dalam pada hari kiamat banyak simbol-simbol orang dibangkitkan dengan beraneka ragam, naudzubillah, dari yang buruk-buruk dan jahat. Untuk apa? Menunjukkan bahwa begitu banyak dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan sesuai dengan kesalahan-kesalahannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini sedikit masalah keadilan bagi orang yang memiliki istri dua ataupun lebih, atau yang pengen menambah istrinya, hendaknya memperhatikan dulu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kalau kita lihat orang bininya dua di dunia aja kadang sengsara. Pagi-pagi ikut kuliah subuh, pulang dah ke rumah bini yang pertama. Kata bini yang pertama dalam hatinya, paling dia udah makan tadi lagi kuliah subuh, ngapain gue tawarin, lagi udah tahu udah kawin lagi kan, negornya udah jarang lagi, ngomongnya dah jarang banget dah, udah empat jadi ditahan tuh, lama sampai jam 9, sarapan nggak keluar di jalan aja dah, aku ke rumah bini yang ngatuk dah. Kata bini yang kedua dalam hatinya, ada jam 10 segini, paling udah sarapan di sono. Sampai jam 12 kosong tuh perut, angin doang isinya, kopi kagak, roti kagak, singkong kagak, makan juga kagak. Sampai jam 12 masuk angin, kena lambung mah,
masuk rumah sakit. Enak gak tuh? Gara-gara ngapain? Bini 2, ingat pahitnya aja udah. Gara-gara cuma 2. Ustaz nontonin kan 2 mulu. Nah kalau 3 nggak apa-apa. Apa lagi gitu. Ya. Bahasanya mimba bi aula katanya. Kalau 2 aja udah sengsara kayak begitu, apa lagi? 3, apa lagi? 4. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Maka kalau kita lihat dalam masalah itu dalam kitab ini singkat, cuma 1 hadis doang, tapi dahsyat ancamannya. Ya, itu menjadi benteng buat kita. Jangan macam-macam dah kalau belum punya kemampuan adil secara zahir dari segi tempat, pakaian, makanan, dan al-qasam ataupun bergilir. Selanjutnya, haqquz zauj ala zaujatihi. Hak seorang suami ala zaujatihi yang wajib dilakukan oleh istrinya. Haqquz zauj ala zaujatihi. Jadi hak suami kita, seorang suami yang berhak kita terima. Kewajiban ini dilakukan oleh siapa? Istrinya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, itu maknanya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Karena ada juga sebaliknya, kewajiban yang wajib atau yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Itu udah kemarin. Nah sekarang haqquz zauj, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Nah apa saja? Wa amma haqquz zauj ala zaujatihi, adapun hak seorang suami terhadap istrinya, atas istrinya. Adapun hak seorang suami atas istrinya, maka itu adalah hak yang paling besar, hak yang paling agung. Karena banyak di dalam hadis Nabi kewajiban-kewajiban seorang istri yang harus dia lakukan terhadap suaminya. Banyak banget hadis yang menunjukkan kewajiban istri memberikan hak kepada suaminya supaya baik dan benar. Maka dikatakan di sini Imam Haddad, min a'zamil huquq, hak yang harus dilakukan oleh istri kepada suaminya di sini lebih banyak, maka lebih besar, ya. Walaha fil qiyam bihi thawabun katsir. Karena banyak hak yang harus diberikan kepada suaminya atas istrinya, maka kalau istrinya bisa melakukan itu sebagai kewajibannya, pahalanya banyak, pahalanya besar. Wa 'alaiha, begitu juga sebaliknya. Wa 'alaiha fi idha'atihi wa ihmalihi ithmun kabir. Tapi sebaliknya, apabila istri ini melalaikan, menyia-nyiakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, maka dia diancam dengan ithmun kabir, dosa yang besar. Bukan dosa kecil lagi, dosa gede. Kalau seorang istri tidak melakukan kewajibannya kepada suaminya, kalau dia kerjain pahalanya besar, kalau dia sia-siakan dosanya besar. Subhanallah. Nah ini atau sesuatu yang harus kita perhatikan untuk keharmonisan daripada kehidupan suami dan istri. Seandainya ini bininya pada nggak datang, kan kita suami-suami semua, maka nanti sampaikan, atau kalau kagak nonton YouTube. Nah, ntar nih nyebar nih, bininya kasih di sini nih. Ya, penting juga syiar, ya, syiar daripada taklim kita, syiar daripada syariat Islam khususnya dalam kehidupan rumah tangga, apalagi khususnya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Qala alaihi salatu wassalam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Lau amartu ahadan," katanya, menyimpan kalimat, seandainya aku dibolehkan, kata Nabi,
seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, orang sujud sama orang, artinya sujud di sini sujud hormat, ya. Bahkan ada juga mengatakan sujud nyembah, ya. Seandainya aku dibolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Seandainya dibolehkan. Artinya apa? Saking besarnya hak seorang suami yang harus dilakukan kewajiban itu oleh istrinya, maka kalau boleh sujud, kata Nabi, maka aku suruh sujudnya istri, dia sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya. Maka kata ulama hadis ini menunjukkan begitu. Nih di sini dikatakan li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya, begitu agungnya hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya. Seperti selanjutnya nih hadis-hadisnya. Qala alaihi salatu wassalam ayyuma imra'atin batat. Kata Nabi, perempuan mana saja, artinya mana saja seorang istri batat, yang dia menginap tidur pada waktu malam harinya, tidur sama dia, sama lakinya. Ketika tidur sama suaminya, wa zawjuha anha radin, dan suaminya redha, senang, nggak lagi marahan maksudnya. Tidur di sampingnya, suaminya girang, senang, lagi redha, maknanya kagak lagi marahan. Tidurnya doang tuh, tidurnya bini di samping lakinya. Kata Nabi apa? Dakhalatil jannah. Dipastikan istri itu orang yang langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia meninggal tuh bini itu malam lagi tidur sama suaminya, suaminya redha, suaminya lagi nggak marah, suaminya lagi nggak benci sama dia. Seandainya meninggal tuh bininya, maka dakhalatil jannah, dipastikan istrinya ini masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seandainya hidup terus, artinya nggak meninggal. Kata ulama hadis, inilah keutamaan seorang istri yang mendapatkan redha dari suaminya. Tidurnya aja setiap malamnya atau pada waktu siang harinya berpahala dan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tekanannya adalah istri harus melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam agama. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha", apabila seorang istri salat yang 5 waktunya, artinya istri ini melakukan haknya kepada Allah dengan apa? Ibadah, khususnya salat 5 waktu. Istri dia jaga salat 5 waktunya. Nah, bagaimana caranya? Bantuan dari kita suami untuk menekankan terus supaya dia menjaga sholatnya, ya kan nggak semua istri itu solehah, ada yang tapi dia muti'ah, orang yang taat. Nah ini yang bisa kita bilangin, apalagi bini kita. Tanggung jawab daripada kita sebagai suaminya itu di awal, kewajiban yang harus dilakukan suami kepada istrinya adalah mengajarkan dan menyampaikan tentang syariat Islam. Nah, termasuk sholat 5 waktu. Bagaimana supaya istri bisa masuk dalam kategori hadis Nabi, dia sholat 5 waktunya dia jaga. Nah, perannya di situ ada suaminya yang senantiasa menyampaikan dan memerintahkan untuk menjaga sholat 5 waktunya, sehingga istrinya jadi baik, solehah, lalu menjaga sholat 5 waktunya. Kemudian wasamat syahraha, ketika bulan Ramadan
Karena puasanya puasa wajib, istri ini berpuasa pada bulan Ramadan. Sholat 5 waktunya dia kerjain, dia jaga. Ramadan dia puasa. Itu maknanya. Ini kan semuanya yang dua ini haknya Allah, ya, ibadah. Wa hafizat farjaha. Nah, ini masalah menjaga kehormatan dirinya. Seorang istri ini harus menjaga kehormatan dirinya. Dengan apa? Menjaga kemaluannya. Jangan sampai ngompreng, ngobral, naudzubillah, dijual atau berlaku zina, ya, naudzubillah min dzalik. Ini istri solehah, wa hafizat farjaha. Dia jaga tuh kehormatannya, maknanya kemaluannya. Wa ata'at zaujaha. Nih, yang keempat, dan dia taat kepada istrinya, suaminya. Taat kepada suaminya, tunduk, nurut. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, ciri-ciri istri yang solehah. Idza nazartaha sarratka. Yang pertama, ciri-ciri istri yang solehah, kalau kau lihat dia ketemu di rumah atau di mana aja atau kau bersamanya, sarratka, menyenangkanmu. Istri solehah, enak mukanya dilihat, senyum mulu, nggak manyun, ya, nggak asem. Bayangin kalau pulang dari sini, buka pintu, bini kita asemnya kayak apa? Mukanya bukan badannya. Apalagi dua-duanya, mukanya asem, badannya asem. Apa itu? Itu salah bini intri sendiri atau mau apain kita? Nggak enak banget. Pulang merengut, asem. Nah, jangan. Nah, gimana caranya? Nah, kita ajarin, ya. Cara bagaimana bermuasyarah, bergaul dengan antara suami dan istri. Wa ta'at, yang kedua kata Nabi, ciri istri yang solehah, wa idza amartaha ata'atka. Kalau kau suruh nih binimu, maka dia nurut, dia mau. Berarti kalau ngelawan, ngedumel, membantah, bukan istri yang solehah. Itulah tugas kita, ya. Jangan mentang-mentang, wah bini saya nggak begini, Ustaz, sembahyang kagak, puasa kagak, kemudian nurut, ngelawan mulu, galakan dia. Tuh bini apa suami tuh galak banget katanya. Kalau begini saya kawin lagi aja dah. Nggak bisa. Itu menjadi hak ente, tawanan dan tanggung jawab. Maka yang pertama wajib kau lakukan itu kan di awal, kewajiban suami mendidiknya, mengajarkannya. Ajarin, didik. Maka dibahas itu. Kalau kau seorang suami bisa mengajarkan, ajarin langsung. Kalau kau nggak bisa ngajarin, nggak tahu bagaimana cara mengajarin atau mendidik istrinya, kita nih, suaminya nih, harus belajar, tanya guru, tanya ulama yang ngerti masalah. Emang ada, karena semua udah diatur di dalam syariat. Belajar dari privat suaminya, bagaimana masalah keluarga ini, semuanya dia rinci detail. Kalau nggak ada waktu suaminya untuk bertanya, ya, yang di situ akan dia sampaikan kepada istrinya, maka izinkan istrinya untuk menuntut ilmu, bertanya. Jangan izinin ke mall, ya, ke pasar, suruh dia belajar, tapi belajar dengan, ya, kalau perempuan bini, berarti kan gurunya perempuan juga. Jangan bini kita belajar sama ustadz privat lagi di kamar. Ma'udzubillah min dzalik. Privat yang lain tuh jadinya, naudzubillah, ya, jangan. Jadi semua ada batasan-batasannya. Seandainya nggak ada guru yang perempuan, ada ustadz nih doang nih yang ngerti misalnya, ada ustazah doang misalnya begitu, maka dia harus didampingi oleh suaminya atau orang yang pihak ketiga dari keluarga istrinya. Tuh, seandainya darurat, tapi kan nggak ada, ustazah banyak, ya. Ini dia. Apa kata Nabi? Istri yang menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya,
nurut taat sama suaminya, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Nah, jaminannya apa kata Nabi? Maka nanti pada hari kiamat, ini istri yang solehah disebutnya, akan dikatakan kepada dia, diperintahkan kepadanya, udkhuli, wahai istri yang solehah, masuklah engkau ke surga dari pintu-pintu mana saja yang kau kehendaki. Itu satu kemuliaan. Satu kemuliaan istri solehah adalah diperintahkan, dibolehkan masuk surga dari pintu yang mana aja. Ini keistimewaan istri yang solehah. Makanya gampang kunci istri solehah itu adalah ini diantaranya hubungan kepada Allah dia jaga, juga nurut atau taat kepada suaminya. Ini dua harus dikerjain istri solehah. Bukan aja masalah nurut doang sama suaminya, enggak, nurut aja, tapi masalah hak sama Allah enggak dikerjain, nah, belum solehah. Jadi solehah itu harus dua, hubungan kepada Allah dia jaga, sholatnya, puasanya, kewajiban-kewajiban yang lain juga kalau ada. Kemudian nurut ataupun taat kepada suaminya. Ketika itu dilakukan oleh seorang istri, maka jaminannya surga, dia masuk dari pintu yang mana aja. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan istri-istri kita menjadi istri-istri yang solehah. Gimana cara? Selain kita didik, kita ajarin, kita kasih tahu, mungkin dia nggak tahu karena dia nggak duduk di majelis ilmu. Kita kasih tahu. Nah, gampangnya dari internet, nonton aja dah YouTube. Ya. Kemudian sambil kita doain. Kita sebagai suami jangan nyumpain. Doain istri kita, Allah kasih hidayah. Doain bini kita ini supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi istri yang solehah. Dari situ akan ada benteng kuat. Cukup kita satu aja dah, nggak bakal lebih. Kenapa? Kita ingin istri yang ada ini menjadi istri yang solehah dunia dan akhirat. Begitu. Insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمجاهدين المسلمين في بلدنا الاندونيسيا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.